Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Atik Solihat dalam pembelajaran matematika. Adapun pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar, di mana limit fungsi ini memiliki tujuan, yaitu diharapkan setelah mempelajari limit fungsi ini siswa mampu dan senang dalam mempelajari limit fungsi aljabar. Selanjutnya, siswa mampu menyelesaikan masalah pada persoalan yang ada di soal-soal limit fungsi aljabar. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan langkah atau metode-metode cara penyelesaian di limit fungsi. Selanjutnya, pada limit fungsi aljabar ini, dalam penerapan sehari-hari mungkin kita sering lihat pada saat siswa menuju ke sekolah atau berangkat atau kedatangan ke sekolah, di mana pada posisi kejauhan. Nah, pada saat dia mendatang ke sekolah menghampiri, misalkan ada guru yang menunggu di pintu gerbang. Nah, di situ akan terjadi suatu limit fungsi aljabar atau terjadi limit atau pendekatan dari titik asal dia pemberangkatan menuju satu titik yang menunggu di sekolah. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat contoh seperti itu. Selanjutnya ada juga karena limit fungsi aljabar itu adalah suatu fungsi yang memiliki nilai mendekati, di mana contoh yang lainnya misalkan kita lihat misalkan pernah dengar istilah mobil itu nyaris masuk ke jurang. Nah, kata nyaris itu masuk ke dalam limit. Selanjutnya kita juga pernah mendengar istilah kita hampir sampai ke Jakarta, misal. Nah, kata hampir itulah yang masuk ke dalam limitnya. Selanjutnya ada juga istilah siswa perempuan itu cantiknya hampir mirip dengan princess, misalkan seperti itu. Nah, itu kata-kata yang tadi hampir, nyaris, nah istilah limit. Oke, selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam lagi perhitungan-perhitungan yang ada pada limit fungsi. Fungsi aljabar dimana pada limit fungsi aljabar ini memiliki rumus limit fungsi f(x), dimana x mendekati c itu akan sama dengan L. Ini untuk rumusnya. Selanjutnya, untuk limit fungsi aljabar ini fungsi aljabar ini ada langkah-langkah yang pertama dengan cara langsung, yang kedua bisa dengan cara memfaktorkan, dan yang ketiga bisa dengan cara perkalian sekawan. Karena perhatikan, kita akan coba mencari cara menyelesaikan limit dengan langsung atau substitusi. Contoh, misalkan di sini kita punya fungsi, tentukanlah limit dari setengah x ditambah 2, di mana x-nya mendekati 2. Maka di sini akan menghasilkan, kalau cara langsung substitusi atau menggantikan langsung, setiap x-nya diganti dengan 2, tambah 2. Setengah kali 2, 1, berarti tambah 2 jadi 3. Misalkan contoh lain bisa juga
Di sini kita contoh lain, jika limit 7x dikurang 5, x-nya mendekati 3, maka cara langsungnya 7 dikali 3 dikurang 5, 21 kurang 5, hasilnya 16. Sampai sini paham? Selanjutnya langkah yang kedua yaitu dengan cara memfaktorkan. Misalkan kita punya contoh soal untuk memfaktorkan itu limit x kuadrat dikurang 9 per x kurang jika x-nya mendekati 3. Nah, kalau kita memakai metode langsung, di sini misal kita ganti langsung 3 kuadrat dikurang 9 per 3 kurang 3. Artinya di sini 9 kurang 9 per 3 kurang 3 atau sama dengan 0 per 0. Ini 0 per 0. Maka cara seperti ini kurang tepat. Kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Tadi dikatakan di situ limit x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3, di mana limit x-nya mendekati 3. Nah, kita coba dengan langkah pemfaktoran, yaitu pemfaktoran yang ini dulu. Berarti di sini x kurang 3 dengan x dikali x plus 3. Nah, per x kurang 3. Nah, ini ada dua hasilnya sama. Berarti ini bisa ganti x plus 3, hasilnya berarti 3 ditambah 3, maka hasilnya 6, tidak sama 3. Memfaktor. Baik, kita lanjutkan dengan cara metode memfaktorkan. Misal untuk memfaktorkan ini contoh soalnya yaitu limit x kuadrat ditambah 4x kurangi 5 per x dikurang 1, dimana untuk limit x-nya mendekati 1. Sekarang kita coba buktikan kalau untuk memfaktorkan, misal kita masukkan langsung untuk x kuadrat, kita ganti x-nya dengan 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 5 per 1 dikurang 1. Nah, di sini 1, 4 kali 1 1, ini yang 1 kuadrat 1, 4 kali 1 4, 1 tambah 4 5 dikurang 5, berarti di sini hasilnya 0. 1 dikurang 1 ini ke 0, maka ini hasilnya 0 per 0, berarti tidak ditemukan hasil. Oleh karena itu, untuk tipe soal seperti ini perlu kita dengan metode pemfaktoran. Tadi yang limit x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 per x dikurang 1, jika limit x-nya mendekati 1, itu kita faktorkan yang x kuadrat ini. Nah, kita faktorkan karena pembaginya x kurang 1, maka di sini otomatis akan x kurang 1. Kita buat di sini x kurang 1. Nah, untuk pemfaktoran persamaan kuadrat ini, mana kita perlu ingat bahwa berapa bilangan yang bisa dikalikan dengan bilangan lagi yang menghasilkan angka 5, tetapi untuk dijumlahkan itu akan menghasilkan 4. Di sini kita sudah ada 1. Nah, berarti kalau untuk 1 itu biasanya kita gunakan 1
pasti dikali dengan 5. Karena di sini udah negatif 1, maka 5-nya pasti positif. Maka di sini kita pakai X ditambah 5. Nah, selanjutnya ini sudah ketemu, berarti ini kita tinggal coret. Kita masukkan X-nya diganti dengan 1 ditambah 5, maka hasilnya 6. Nah, itu untuk cara pemfaktoran. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan ketiga, yaitu mengalikan dengan faktor sekawan. Nah, kita langsung contoh soalnya. Untuk contoh soalnya di sini cukup panjang ya. Untuk contoh soalnya, limit 4 dikurang X per X dikurang akar dari 6X dikurang 8. Nah, di sini jika untuk limit X-nya mendekati 4. Nah, sekarang kita lihat di sini karena di sini perkalian sekawan, maka biasanya pembilang yang di atas itu 4 dikurangi X itu akan dikalikan dengan penyebut, yaitu X ditambah akar dari 6X ditambah, maaf ini dikurang 8 6X dikurang 8. Selanjutnya berarti yang ini juga karena dua-duanya harus dikalikan penyebut, ini kita bisa rubah menjadi X kuadrat dikurang akar dari 6X kurang 8 dikuadratkan. Maka ini akan menghasilkan min, karena positif. Kalau penyebutnya di sini positif, maka pada saat pindah ke atas menjadi perkalian sekawan ini harus ada tanda negatif. Maka di sini min 4X kurang X kali X ditambah 6X dikurang 8. Sedangkan untuk penyebutnya, karena dia dikalikan sekawan, maka ini akan menjadi X kuadrat. 6X dikuadratkan akan menjadi 6. Ini min 8X dikuadratkan, ini akan menjadi 8. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa sudah menemukan bentuk yang persamaan kuadrat di penyebutnya. Maka untuk bentuk persamaan kuadratnya akan kita rubah, yaitu menjadi min
maka ini akan menghasilkan min X kurang 4 di sini X ditambah akar dari 6X kurang 8 per, nah karena yang mengalami di sini perkalian sekawannya sudah, tetapi ada yang harus difaktorkan, yaitu yang bagian penyebutnya X kuadrat ini, yang penyebut tadi akan menjadi, kita pecah X dikurang 4 X dikurang 2. Nah, maka di sini sudah jelas bahwa ada yang akan kita coret, yaitu yang X kurang 4. Selanjutnya di sini menghasilkan min X plus ini akar 6X kurang 8 per X kurang 2. Selanjutnya baru kita masukkan limit X nya itu mendekati 4, maka setiap X diganti dengan 4, berarti min di sini 4 berarti ditambah 6 kali 4, 6 kali 4 dikurang 8 per 4 dikurang 2, maka sini min 4 ditambah 6 kali 4, 24 kurang 8 berarti akar 16 per 4 kurang 2, berarti di sini hasilnya 2, maka di sini 4 ditambah 4 itu 8, 4 akar 16 itu 4, maka 4 tambah 4 8, maka di sini min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Jadi hasil untuk cara perkalian faktor sekawan pada soal ini yaitu hasilnya min 4. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian semuanya. Dan apabila kalian menemukan permasalahan-permasalahan, bisa kita diskusikan bersama untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, untuk tahapan ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.